Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi karramana wa faddalana bil islami wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan mendalami perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam secara detail, secara rinci melalui kajian Sirah Nabawiyah. Semoga kita bisa mengambil ibar, mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari perjalanan hidup orang yang mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, materi yang saya sediakan itu materi yang singkat, materi yang hanya beberapa slide, yang sejatinya kalau mau tahu seperti apa merangkum materi itu, nah ini Pak, buku yang saya baca, buku yang saya simpulkan, yang kemudian saya paparkan untuk kajian Sirah Nabawiyah. Ada 3 buku, ini karangan Dr. Zaid Abdul Karim, Fiqhus Sirah. Kemudian ada buku dari Sirah Nabawiyah, ya lumayan 700 sekian halaman ya. Ini Sirah Fikih Sirah Nabawiyah, karangan Dr. Munir Muhammad Ghadban. Kemudian yang berikutnya adalah Dr. Akram Dhiya Al-Umari dalam bukunya Sirah Nabawi As-Sahihah. Belum lagi yang kecil-kecil seperti Ar-Rahiqul Makhtum. Yang kemudian yang Nurul Yakin di bawah itu. Tapi itu sudah yang tidak kita ambil karena terlalu sederhana begitu. Nah, ini saya mengikuti materi kajian sirah menggunakan ini ya, yaitu Fikih Sirah yang dikarang oleh Dr. Zaid Abdul Karim. Dan pembahasan kita sama Darul Arqam. Ini juga sama ya, Darul Arqam ya. Jadi sama. Ya, cuma yang kon maca bareng-bareng mesti mumet ya. Mumet ya. Jadi saya simpulkan saja dan saya kaitkan mengambil referensi yang lain sehingga kajian Sirah Nabawiyah menjadi berbagai perspektif ya, berbagai kitab, sehingga karena kalau kita melihat dari satu kitab mungkin hanya menyoroti satu persoalan, satu permasalahan, tapi kalau mengambil beberapa kitab seperti itu nanti ada tambahan-tambahan maklumat, penjelasan terkait dengan tema yang kita bahas begitu. Ya lumayan ya, jadi perlu baca dulu beberapa halaman, terus pindah ke halaman berikutnya, terus kemudian kita simpulkan seperti itu. Nah Bapak Ibu sekalian, Jamaah Masjid Al-Azhar yang dirahmati Allah, pembahasan kita masuk ke Darul Arqam. Ini pembahasan yang sangat fundamental, karena kalau kita bicara dakwah sirriyah, dakwah terbatasnya Nabi SAW, maka tidak bisa terlepaskan dengan Darul Arqam. Karena basically Darul Arqam ini bukan hanya tempat untuk ngumpul, tapi disitulah Nabi gembleng, Nabi menguatkan, Nabi mentazkiyah para sahabat
as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang awal masuk ke dalam Islam. Ini titik poinnya di sini. Sehingga pelajaran yang nanti bisa kita tarik dari Darul Arqam itu bahwa penting untuk membuat kajian. Kalau sekarang alhamdulillah dengan kondisi yang relatif nyaman di negeri kita, sehingga pengajian merebak dan menjamur di mana-mana. Bahkan alhamdulillah masjid kita ini 4 hari dalam 5 kali ya dalam 1 pekan itu mengadakan kajian-kajian, dan itu bagian dari Darul Arqam yang memang alhamdulillah di sini sudah ada temanya sendiri-sendiri ya. Kalau malam Kamis seperti ini kita materinya Sirah Nabawiyah. Kalau malam Rabu materinya tafsir hadis dan sebagainya. Nah, disinilah Nabi memanfaatkan Darul Arqam ini, Bapak Ibu sekalian. Karena secara sosial atau secara teknis, Nabi nggak mungkin Pak ngumpulkan uang di masjid, nggak mungkin. Bubarke mesti. Ya, seperti dulu zaman Orde Baru misalkan, ketika ada kumpul-kumpul yang sifatnya mencurigakan bisa dibubarkan. Lah, begitupun juga dialami oleh Nabi SAW. Jadi ada 2 persoalan. Kalau ngumpul bareng nggak mungkin, ngumpul secara berjamaah nggak mungkin, atau yang kedua datang ke rumah-rumah yang nggak mungkin juga, waktunya boros, waktunya banyak terbuang nanti yang seperti itu. Sehingga perlu untuk melakukan satu kegiatan yang kegiatan ini bisa efektif. Nah, kegiatan itu yang kemudian disebut dengan Darul Arqam. Karena dari Darul Arqam itu kegiatan pusat orang-orang pilihan yang masuk dalam Darul Arqam, yang nanti tugas dari orang-orang yang inti di kegiatan Darul Arqam, maka mereka akan menyebarkan Islam ke rumah-rumah, ke rumah para sahabat. Jadi menyebar dari Rasul kepada sahabat inti, kemudian sahabat inti ini menyebar ke rumah-rumah. Jadi top down. Ya. Jadi Nabi ngasih apa, kemudian diserap oleh sahabat inti, kemudian dari sahabat inti ini turun ke bawah ke rumah-rumah para sahabat yang lainnya, yang itu tidak orang-orang inti di Darul Arqam. Jadi seperti itu. Konsepnya seperti itu. Karena Nabi punya kendala, Nabi punya problem, tidak bisa mengumpulkan banyak orang, dan tempatnya pun juga harus terpencil, yang tidak terdeteksi oleh orang-orang Quraisy. Jadi banyak problem. Selain tidak bisa mengumpulkan di tempat yang keramaian, di tempat terbuka, atau di tempat sahabat yang inti, sahabat-sahabat senior, maka perlu mencari tempat yang tidak kelihatan, yang tidak terendus, yang tidak tercium oleh mereka, sehingga kegiatan dakwah tetap jalan. Ya, kegiatan dakwah tetap jalan. Inilah yang kemudian dipraktekkan langsung oleh Nabi SAW dalam kondisi dakwah terbatas. Ya. Maka kita sebelum masuk kepada penjelasan dan materi dari Darul Arqam, kita secara bahasa, penjelasan secara bahasa, Dar artinya rumah, Arqam itu sahabat
yang bernama Al-Arqam bin Abul Arqam, yang kemudian disebut dengan Al-Arqam. Darul Arqam, rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Ini rumah yang dijadikan pusat dakwah pertama oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di fase awal dakwah Islam di Mekah. Ya. Kalau nanti di Madinah, Nabi sudah punya tempatnya, sudah punya masjid sendiri. Kegiatan-kegiatan disentralkan di Masjid Nabawi, gampang untuk ngumpul, untuk taklim, untuk nyandra orang, untuk kesehatan militer dan sebagainya, itu dilakukan di Masjid Nabawi. Ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa nggak di rumahnya Abu Bakar? Mungkin rumahnya besar, ya gampang tercium lah, ya gampang terendus ini. Nah, ini nanti bisa dibubarkan ya sama Satgas yang ada di Korea saat itu, atau ya Satpol PP gitu ya. Yang Satgas Satpol PP konangan ini bahaya ini. Konangan Satgasnya Abu Jahal ini bahaya. Ya. Atau di rumahnya Utsman ya tambah konangan ya. Jadi ya sahabat-sahabat yang inti tadi, yang pokok as-sabiqunal awwalun itu nggak mungkin dipilih oleh Nabi. Karena sangat mudah untuk tercium, sangat mudah untuk terendus kegiatan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ini kegiatan inti, ya karena Nabi nggak bisa menyampaikan door to door, nggak bisa, menyampaikan person by person, nggak bisa. Maka ini harus top down, orang-orang pilihan disampaikan dakwah, kemudian nanti menyebar ke sahabat-sahabat. Nah ini kan butuh tempat ini, kira-kira mana ini? Ya. Sahabatnya kan nggak mungkin yang satu, sahabat yang mungkin jarang atau dia tidak wah namanya di bangsa Arab misalkan. Atau orang yang tempatnya juga bukan di jantung Makkahnya sendiri, mungkin agak di pinggir. Itu kan juga jadi catatan Nabi. Jangan sampai di jantungnya. Karena kalau di jantung Makkah bisa jadi akan terjadi banyak resistensi dari orang-orang Quraisy saat itu. Nah, itu siapa sih Arqam ini? Ya, kok kemudian dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tempat pusat dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita bicara profil Al-Arqam ini, itu nama aslinya adalah Abdul Manaf bin Asad bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Ini satu kabilah dengan Abu Jahal, Bani Makhzum. Arqam ini adalah julukan. Kemudian namanya adalah Abdul Manaf. Ini juga bagian dari strategi Nabi, ya, menggunakan julukan sebagai tempat rahasia, nama tempat dakwah Nabi. Rumahnya Abdul Manaf, atau mudeng gitu. Tapi nama rumahnya Arqam, sopo Arqam ya nggak tahu gitu ya. Jadi itu bagian dari strategi juga supaya tidak terendus, ya, tercium oleh orang-orang Arab saat itu. Ya, itu pakai kode-kode lah, kodenya Al-Arqam. Kunyanya Abu Abdillah dari Bani Makhzum. Nah, masuk Islam di usia 16 tahun. 16 tahun berarti masih sangat muda sekali kalau kita kaitkan dengan usia anak sekarang, berarti anak S1 SMA. Ya. Tapi berani menanggung resiko yang besar, ya. Menanggung dakwah yang sangat berat, karena rumahnya menjadi tempat pusat dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Zaman saiki 16 tahun yo anak-anak wis ngopo gitu ya. Isih njaluk ngadu wong tua itu ya. Kemudian isih fokus ke HP-nya ya. Wis enggak mau perhatian dengan yang lain ya. Kalau pelajaran turu ya
pelajaran turu, asik dewe dan sebagainya gitu ya. Ya, nggih Pak Sur ya. Anak satu SMA ya. Ya, ya begitulah kualitas yang mungkin memang berbeda secara kultur dan secara sosiologis ya. Nah, di usia 16 tahun ini karena kita bicara kultur yang tidak banyak yang bisa membaca, tapi Arkom bin Abil Arkom ini beliau bisa membaca pada saat itu dan bisa menulis dan kelak beliau menjadi sekretaris wahyu atau penulis wahyu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak kelebihan ya, selain masih muda, beliau bisa membaca dan menulis dan dia nanti akan menjadi penulis wahyu Al-Quran. Ya. Nah ini dia, rumah Arkom terletak di Bukit Sofa, ya. Sehingga orang tidak curiga dengan rumahnya Arkom ini. Selain dia tidak di jantung kotanya, agak pinggir begitu, ya kita bukan bicara sekarang yang sudah ramai begitu ya. Kita bicara konteks zaman dulu, karena jumlah masyarakat saat itu menurut Ibnu Ishaq itu ada sekitar 4.000 sampai 6.000 orang saja. Ya, sehingga jumlah yang sangat kecil ya, jumlah sangat kecil, sehingga ketika ada rumah di Bukit Sofa itu ya masih pinggiran gitu ya. Termasuk pinggiran pada saat itu, sehingga rumah Arkom ini dijadikan tempat yang strategis bagi Nabi untuk menyebarkan Islam. Ya. Ini luar biasa, berarti usia muda dan sudah pandai menonjol saat itu, dan tidak hanya itu, dia siap menanggung resiko. Kalau seandainya ada hal-hal yang terjadi yang tidak diinginkan, maka rumah dari Arkom ini bisa digeruduk, bisa dihanguskan, atau mungkin bisa dirobohkan, gara-gara di situ ada pusat dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu tadi ya, itu pertimbangannya seperti itu. Karena rumahnya terletak di Bukit Sofa, tidak jauh dari pusat kegiatan Quraisy, ya. Tapi juga tidak di jantungnya, maka tidak akan ada yang menduga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermarkas di tempat sedekat itu dengan musuh-musuhnya. Nah, sebagaimana tadi saya sampaikan, Arkom ini adalah julukan yang namanya adalah Abdu Manaf, ya, bagaimana tadi ya, Abdu Manaf, dan kita tahu Bani Mazum ini termasuk klan potensial yang klan besar dalam bangsa Arab saat itu. Ya, kita tahu pentolan-pentolan dari Bani Mazum itu adalah orang-orang yang memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti Abu Jahal, Walid bin Mughirah dan yang lainnya. Dan kemudian jadi pertimbangannya ya selain tempatnya agak minggir begitu, walaupun tidak begitu jauh dengan jantung kota Mekahnya. Kemudian tempat itu dimiliki oleh klan Mahzum, yang mana kita tahu ya, Bani Mahzum ini kan Bani yang sangat menentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abu Jahal itu tidak mau masuk Islam juga gara-gara persoalan fanatisme kelompok. Bahwa dari dulu Bani Mazum sama Bani Hashim ini selalu bersaing, selalu berkompetisi. Sampai suatu saat di Bani Hashim ada yang mengaku sebagai nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan Bani Mazum saat itu, yang satu diwakili oleh Abu Jahal, enggak mau mengakui. Karena kalau mengakui Bani Hashim ada seorang nabi, sedangkan di kita tidak ada nabi, maka kita sudah kalah, benar-benar kalah dengan Bani Hashim. Sehingga gara-gara persoalan yang sepele itu, Abu Jahal tidak ingin masuk Islam. Ya. Dan itu yang juga
diprovokatori oleh Abu Jahal kepada pembesar-pembesar dari Bani Makhzum. Ya, orang-orang Bani Makhzum itu diwakili oleh Abu Jahal menolak tentang kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kalau seandainya mereka mengaku itu, maka 1-0 sudah menang Bani Hashim. Ya, karena mereka bisa berkompetisi di semua persoalan. Persoalan sikoyah orang haji, mereka siap. Mau menjamu makan, mereka siap. Pokoknya selalu bersaing dua Bani besar ini, Bani Hashim sama Bani Makhzum. Makanya pede saja dan tidak ada yang menduga ternyata dari Bani Makhzum ada yang masuk Islam. Ini bagian dari pengelabuhan. Selain Abu Jahal yang termasuk dedengkot yang memusuhi Nabi, dia tidak tahu kalau ternyata ada dari anggota atau dari baninya yang akhirnya masuk Islam. Dan itu tidak pernah difikirkan oleh Abu Jahal itu sendiri. Ya. Kalau yang dijadikan rumah adalah Bani Hashim, maka bisa dicurigai. Tapi kalau Bani Makhzum, nggak mungkin ada curiga seperti itu. Karena yang sangat kencang untuk memusuhi dakwah Nabi adalah Bani Makhzum ini. Kalau Bani Hashim nanti cuma Abu Lahab saja. Ya, karena ada persoalan-persoalan yang emosional pastinya, nanti akan ada pembahasannya sendiri masalah itu. Tapi dipilihnya Arkom ini berarti kan Nabi sudah menghitung-hitung gitu ya, sudah mengukur ya, karena Abu Jahal ini nggak mungkin akan menginvestigasi, mencurigai baninya untuk masuk ke dalam Islam. Ya, bagi mereka Bani Makhzum harga mati menolak Islam. Tapi ternyata hidayah Allah itu ya bisa masuk kepada siapa saja. Akhirnya ada dari 1-2 orang dari Bani Makhzum yang akhirnya masuk Islam. Dan itu tidak diketahui oleh Abu Jahal. Ya, sehingga menjadikan tempat dari Bani Makhzum ini bagian strategi Nabi yang luar biasa. Ya. Selain memang secara personal, Arkom bin Abil Arkom ini juga orang yang cerdas, sehingga tempatnya dijadikan sebagai tempat dakwah Nabi, dan beliau diangkat sebagai penulis wahyu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi usia segitu sudah memainkan peran yang sangat fundamental. Usia 16 tahun sudah memegang poros perjalanan dakwah Nabi yang luar biasa. Itu kan nggak gampang. Seorang pemuda yang berani menanggung resiko, kalau seandainya ketahuan oleh Abu Jahal dan bos-bosnya, wah mati nih gitu ya. Tapi beliau berani untuk menanggung itu dengan pertimbangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dipilih rumahnya Arkom bin Abil Arkom, yang kemudian istilah di dalam sirah namanya Darul Arkom. Ya. Nah, kalau kemudian kita baca di dalam karya Dr. Zaid bin Abdul Karim ini, apa yang disampaikan, apa yang menjadi pelajaran yang beliau sampaikan di Darul Arkom ini, ya, kalau di Muhammadiyah kan ada Darul Arkom ya, tapi sedino tapi nggak turu tok, akhirnya nggak bisa, nggak ada kelanjutannya, akhirnya tidak maksimal ya. Nih, nakif linahdid man ihtimam Rasul bisa mishabah fi makanin wahid. Ya. Jadi konsepnya adalah Nabi tidak mengumpulkan semua sahabat yang masuk Islam, tidak. Tapi Nabi meminta beberapa orang dari setiap bani, kemudian nanti dari situlah Nabi menyampaikan Islam berdasarkan wahyu yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, agen-agennya Rasul ini nanti menyampaikan dakwah ke bani atau sahabat yang sudah masuk
masuk Islam. Itu yang nanti bisa kita lihat seperti kasusnya Khobab bin Ard, ya, ketika beliau menyampaikan Islam di rumahnya adik dari Umar bin Khattab. Ya, karena kan dari top down ya, dari atas, kemudian Nabi menginstruksikan disampaikan ke bawah begitu. Nah, salah satu kasus yang paling fenomenal, yang terkenal adalah ketika adik dari Umar bin Khattab belajar Islam. Kan begitu kan? Ya, saat itu didampingi oleh Sa'id bin Zaid, ya. Ada Khobab di situ, kemudian ada Fatimah adiknya Umar bin Khattab. Di situ lagi belajar Islam. Ya karena tadi konsepnya top down tadi, menyampaikan ke sahabat-sahabat yang masuk Islam. Jadi ilmunya nyambung, ilmunya disampaikan kepada yang tidak hadir pada saat kajiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang akhirnya Umar bin Khattab saat itu pada awalnya ingin membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian disampaikan oleh temannya, ngapain kamu ke rumah Muhammad? Itu loh urus sono adikmu dhisik. Urus sono adikmu dahulu. Adikmu juga sudah masuk agamanya Muhammad. Akhirnya dia berbalik dan dia masuk ke dalam rumahnya dan ternyata mendapati Fatimah sedang belajar Islam. Ya, di situ akhirnya Umar masuk Islam di situ. Nah itulah salah satu kasus ya, salah satu kasus di mana dakwah disampaikan melalui top down. Ya. Berarti orang-orang yang nanti belajar di Darul Arqam itu bukan orang yang sembarangan. Gitu. Karena ilmunya harus benar-benar runut ya, ilmunya harus benar-benar tersampaikan, tidak boleh dikurangi. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah dari wahyu yang turun, kemudian disampaikan kembali kepada sahabat-sahabat yang tidak hadir, terutama yang perempuan, karena perempuan kan aksesnya terbatas ya di Darul Arqam ini. Dan kita harus tahu kegiatan Darul Arqam dilakukan di malam hari. Ya. Ya, jadi kalau bahasa kita ya setelah Isya begitu. Setelah Isya, ketika masyarakat sedang istirahat di rumah, tidak beraktivitas di luar, maka Rasulullah SAW mengumpulkan beberapa sahabat untuk didakwahi, untuk disampaikan ilmu, disampaikan Al-Quran kepada mereka. Ya. Luar biasa. Ya. Bagaimana gemblengan Nabi, bagaimana Nabi memanfaatkan sekecil apapun itu kesempatan yang beliau dapatkan, beliau manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga jadilah orang-orang yang mendapatkan ilmu, tazkiyah, gemblengan dari Nabi SAW ini, mereka kelak juga menjadi orang-orang yang luar biasa. Ya. Jadi ilmu itu jangan disimpan sendiri memang. Ilmu itu jangan dipendem dewe. Ya. Ilmu itu disampaikan, disebarkan kepada yang lainnya. Kalau konteks zaman sekarang apa? Ya, kalau zaman sekarang ya kepada keluarga, ya, kepada anak, ya, kepada cucu dan sebagainya. Ya. Dan pertemuan di Darul Arqam bersifat rutin, terutama setiap Rasulullah SAW menerima wahyu yang baru. Ada wahyu turun, maka Nabi menyampaikan itu kepada para sahabat. Dan bukan hanya dibaca saja pastinya, ya, bukan hanya dibaca saja, tapi juga disampaikan tentang maknanya kepada sahabat. Ya, tentang ini, ya. Nanti disebutkan di dalam kitab sirah, ya, fiqhus sirah itu tentang sholat, ya, tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang hari akhir,
dan yang lain, dan seperti itu sifatnya rutin, gemblengan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hati ini, ya, diri kita ini kan bukan hanya terdiri dari jasmani, ya, tapi ada rohani. Ya, rohani ini perlu dikasih asupan. Rohani ini perlu dikasih makanan, dan makanan dari rohani adalah nasihat dan ilmu. Makanya itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mentazkiyah, mengajarkan Alkitab wal hikmah, disampaikan kepada mereka, dan kemudian dari penyampaian beliau di Darul Arqam ini nanti disebarkan oleh sahabat-sahabat ke rumah-rumah sahabat yang lainnya yang tidak ikut di Darul Arqam ini. Apa yang bisa kita ambil ya? Misalkan ini ya. Di sini ahamiyatu sholatul jamaah fil masjid. Fasyattani baina sholatil fardi fi manzil wahidah wa sholatuhu ma ikhwanil muslimin yata'allamu minhum al-kayfiyah al-ilmiyah lis-shalah. Ya, tentang masalah sholat ya. Ya, bagaimana sholat itu sudah wajib, ya, sudah ada sholat saat itu. Cuma sholat itu tidak seperti kita lakukan sekarang, jumlahnya 5 waktu, tidak. Ya. Ada yang mengatakan sholat itu hanya di malam hari saja, ya, di sholatul lail, sholatul tahajud. Ada yang mengatakan sholat itu di awal-awal Islam dilakukan di pagi dan sore saja, dan itu dilakukan dengan 2 rakaat. Ya. Kemudian yang disampaikan apa lagi? Tentang bagaimana menjalin ukhuwah. Ya. Menjalin ukhuwah. Ahamiyatu at-tarabut wa tawassul bainal muslimin. Wa yata'akkadu hadha bi khassatin idza kanu fi biladil gharbiyah baina mujtama'i la yadinu bil islami. Ya. Bagaimana menjaga ukhuwah itu? Saling menguatkan, saling mengokohkan, saling memeratkan hubungan di antara mereka itu. Ini luar biasa. Saling ta'aruf sudah, tafahum sudah, takaful ini yang nanti luar biasa. Ya. Takaful, ta'awun ini yang nanti dihidupkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya saling memahami, saling mengetahui, tapi saling menanggung, saling ngopeni satu di antara yang lainnya. Dan itu yang nanti dibawa konsep ini ketika Nabi masuk ke Madinah. Konsep ta'awun, konsep takaful itu yang ditanamkan secara mendalam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Nabi di Madinah bersama para sahabat dari Muhajirin, maka Nabi mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Muhajirin yang keluar dari Mekah nggak bawa apa-apa, ada yang meninggalkan semua hartanya, ada yang membawa seadanya, sehingga di sana ya hijrah benar-benar nggak bawa apa-apa, maka disinilah yang nanti ditopang oleh orang-orang Ansor. Itulah Islam, ya, saling menanggung, saling mengcover, saling mensupport satu di antara yang lainnya. Bahkan kisah yang ekstrim, kisah yang mungkin di luar nulur gitu ya, di luar akal kita, bagaimana seorang Abdurrahman bin Auf ditawari bojo, bayangkan ya, ditawari bojo oleh saudaranya dari Ansor, ya, ditawari bojo, ditawari rumah, kamu mau istri saya yang mana, tak ceraikan gue kowe, bayangkan. Mau rumah yang mana, tak kasihkan ke kamu. Ini bukan sebenarnya luar biasa gitu ya. Jadi takaful ta'awunnya luar biasa. Nah ini yang persoalan ini sudah hilang Pak di Islam ini. Ngurusi Palestina wae orang rampung-rampung gitu ya. Padahal Palestina itu adalah milik kita. Di sana ada sejarah yang panjang dari para anbiya dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah kirimkan di sana. Tapi untuk bisa bersatu, untuk mengatakan serang Israel, tolak Israel, itu susahnya luar biasa. Luar biasa. Padahal
Palestina itu kecil gitu ya. Ya, ini kalau seandainya umat Islam atau Liga Arab bersatu, ya habis Israel. Israel itu kan nggak bisa apa-apa. Diserang Iran sudah nangis-nangis gitu ya. Diserang Iran saja sudah mewek-mewek. Diserang Iran begitu saja sudah termehek-mehek yang seperti itu, ya gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau Muslim benar-benar memiliki Muslim yang lain, itu insya Allah lah Israel itu nggak ada apa-apanya. Ya. Nggak ada apa-apanya. Ya. Israel melawan Palestina aja kewalahan kok. Padahal Palestina nggak melawan dengan rudal, nggak melawan dengan tank. Itu aja kewalahan. Apalagi kemudian dibantu oleh negara-negara Muslim yang lain yang secara militer sudah siap. Iran misalkan. Kemudian Pakistan. Ya. Kemudian Mesir misalkan, ya habis lah itu. Gitu. Ya itu tadi. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syattah. Ya. Muslim ini kayaknya besar gitu ya, jumlahnya wow Pak, kita ini 2 miliar. Ya, jumlah pendudukan populasi Muslim di dunia ini 1,8 miliar. Ya. Nomor 2, nomor 1 Kristen ya, hampir 3 miliar, 2,5 lah. Tapi kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak bisa benar-benar menjadi momok bagi Zionis. Buktinya sebesar ini nggak bisa apa-apa. Ya itulah ya, tarbiyah ya, dan yang digembleng oleh Nabi dulu. Ya, ini kalau hanya ilmu saja, nanti jadinya adalah individualis. Maka Nabi juga menanamkan pentingnya persaudaraan. Ya. Pentingnya untuk menjaga ya persatuan, persaudaraan di antara kaum muslimin. Ya. Ya, gitu ya Bapak Ibu sekalian dan Subhanahu wa taala. Jadi peran Darul Arqam ini sangat penting sekali berarti. Ya. Jadi ini tidak hanya mengajarkan Islam, tapi juga bagaimana mengimplementasikan Islam di dalam kehidupan mereka sehari-hari, terutama bagaimana membangun takaful ta'awun, membangun bagaimana kita menanggung dan kita merasa sakit kalau saudara kita juga disakiti. Itu yang luar biasa, yang kemudian diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu mungkin ada yang mau bertanya, saya persilahkan ya. Sudah lama saya biasanya nggak ada sesi tanya jawab. Kalau nggak ada, saya lanjutkan aja. Iya. 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 Ya. Ya. Saya itu curiga ya. Dari awal itu Bapak Ibu sekalian. Saya itu curiga. Dan itu memang doktrin dari awal, dari kita kecil. Kita itu diajari fanatik gitu loh. Jadi problem di situ. Jadi persoalan fanatik ini sudah diajarkan dari kecil. Contohnya yang paling gampang, persoalan yang fanatik, ya persoalan yang kemudian membuat orang itu jadi fanatik adalah, misalkan ketika kita belajar dengan mazhab misalkan, mazhab A, mazhab B misalkan. Nah, kadang-kadang guru dan pendidik ketika ada yang berbeda seperti itu nggak boleh gitu loh. Itu kan berarti sudah mengajarkan salah satu bibit fanatik. Padahal sebenarnya sah-sah saja kalau mau mengamalkan yang lain. Apalagi seorang guru kan pasti paham bahwa
dalam masalah ini ada perbedaan pendapat. Ya, ini yang hilang. Sehingga bibit itu ada, dari kecil sudah ada. Diajari untuk fanatik itu sudah ada. Jadi problem di sini memang. Makanya ya melalui persatuan yang tadi baru di-launching oleh pimpinan pusat Muhammadiyah misalkan, itu mencoba untuk menggabungkan Islam, menyatukan Islam melalui kalender Hijriyah global tunggal misalkan. Itu dalam rangka untuk menyatukan umat Islam sedunia. Yang Masehi saja bisa bersatu, walaupun dengan proses yang panjang, akhirnya setuju deal. Umat Islam kalau nggak dimulai juga nggak akan bersatu. Makanya dimulai dengan adanya kalender dengan satu kalender saja. Ya. Itu dicoba untuk ke situ. Ya. Ikhtiarnya ya nanti bisa bergabung, bisa bersatu dari segala aspek. Pertama dari kalender dulu, kemudian dari hati dan sebagainya lah. Tapi persoalan itu sudah dimulai. Harus dimulai seperti itu. Lah harapannya dalam konteks di negara kita ini, karena saya melihat pembelajaran dan pengajaran yang basisnya mazhab yang kemudian tidak diajarkan dengan mazhab yang lain, itu menyebabkan adanya fanatik terhadap satu kelompok saja, satu pendapat saja. Itu kan jadi problem juga. Jadi dan itu bisa melebar kemana-mana karena sudah dari awal sudah dikasih bibit seperti ini. Contohnya apa? Misalkan dulu ya kalau kita bicara tentang kunut, kita bicara tentang tahlil dan sebagainya begitu, itu sudah langsung dijustifikasi kalau yang tidak kunut, bagi yang kunut itu salah misalkan. Ya, sehingga dia tidak membuka peluang, tidak membuka ruang untuk menerima saudaranya yang tidak kunut. Gitu. Itu kan jadi fanatik sekali seperti itu. Jadi dari awal sudah ada bibit seperti itu. Harusnya yang mau kunut ini, yang mau ini harus diajarkan seperti itu. Dari kecil sudah diajarkan tentang wawasan global, tentang wawasan ternyata ada banyak pendapat di situ. Karena terbelenggu di situ, itu nanti mengakar. Ketika mengakar dan akhirnya menjadi kental budaya ini, ya sehingga susah untuk menerima pendapat yang lainnya dan akhirnya menyalahkan dan menyesatkan yang lainnya. Gitu. Lihat aja di masyarakat itu, ya masyarakat yang tradisional. Kalau kita, alhamdulillah di kota aman. Coba kalau kita di pedesaan. Kalau kita di daerah-daerah pelosok begitu, kita membawa pemahaman yang berbeda sedikit, wah sudah langsung disesat-sesatkan seperti itu. Karena dari awal doktrinnya adalah doktrin mereka yang paling benar dan sebagainya. Ya, makanya jangankan mau takaful, tafahum, yang konteks seperti ini saja tidak bisa untuk mentolerin, tidak bisa untuk membuka ruang adanya perbedaan dalam masalah pemahaman keagamaan. Ini baru dasar sekali, Pak. Belum lagi tafahum, tafakaful. Ini saudara kita, yo nggak bisa. Ya, karena dari awal bibitnya sudah doktrinisasi. Ya, dari awal doktrinnya adalah fanatisme sektarian. Bahwa yang paling benar adalah ini yang paling benar, yang lain, nah, seperti itu. Nah itu yang terjadi seperti itu, sehingga yang seperti itu menyebabkan permusuhan di mana-mana. Ya. Alhamdulillah kalau di kota-kota seperti kota Sekarang, kota Pekalongan ya dan sebagainya itu sudah mulai tumbuh. Oh iya, memang kita beda dan sebagainya. Tapi kalau di desa-desa masih kuat sekali dalam persoalan-persoalan yang seperti ini. Ya. Nah, itu jangankan untuk sampai ta'aruf ya sampai ta'aruf ya ta'aruf saja nggak bisa ya, apalagi sampai ke takaful,
tahun, wah jauh sekali gitu. Akhirnya jadinya adalah nafsi, sendiri-sendiri. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu pandang Islam itu kayaknya bersatu kuat, tapi ternyata syatta. Hatinya terpecah-pecah sehingga gampang dipolarisasi. Sehingga gampang untuk dipecah-pecah dan itu gayanya Fir'aun. Nanti dalam surah Al-Qasas kalau kita belajar bagaimana Fir'aun melemahkan itu mengkotak-kotakkan, sudah ada polarisasi dan itu juga dilakukan oleh rezim apapun itu untuk melakukan umat Islam itu dikotak-kotakkan sehingga mereka tidak bersatu. Itu gayanya Fir'aun banget itu. Gaya Fir'aun Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas di ayat yang keempat atau yang kelima. Ya. Makanya yaitu ya, ojo ngantek Islam bersatu, kalau Islam bersatu wes ya, itu insya Allah tidak terkalahkan ya. Tapi karena tahu bahwa Islam kalau bersatu itu mendahsyat, ya, maka mereka mencoba untuk menangkis itu. Allah musta'an. Gimana yang harus kita lakukan? Ya kita dari kita dulu dan kita memohon pastinya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita dan yang paling penting adalah ya dari kita sendiri. Jangan sampai menyebarkan pemahaman-pemahaman yang sifatnya sempit seperti itu karena itu akan menyebabkan kita tidak bisa membuka ruang untuk kelompok yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.